Saya akan menjelaskan tentang audit manajemen terhadap kepastian mutu yang disusun oleh saya sendiri, Nunuk Rahayu, NIM B2017436. Audit mutu. Audit mutu dapat didefinisikan sebagai proses sistematik, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi menurut BSN 2002. Tujuan audit mutu untuk mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan, dan perubahan. Alasan melakukan audit: yang pertama, mengembangkan sistem pada organisasi. Yang kedua, meyakinkan organisasi dalam memilih pemasok baru bahwa sistem manajemen mutu pemasok sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi. Yang ketiga, meyakinkan organisasi bahwa pemasok yang ada masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi. Yang terakhir, memenuhi kesesuaian standar atau undang-undang, bahwa organisasi harus terus-menerus mengimplementasikan dan memelihara sistem manajemen mutu secara konsisten. Beberapa manfaat audit mutu. Yang pertama, menilai proses pengambilan keputusan untuk keabsahan. Yang kedua, memperbaiki efektivitas dari program manajemen mutu. Yang ketiga, mengeksplorasi penyebab kerusakan, keluhan pelanggan, dan masalah lain. Yang keempat, memperkenalkan formalitas dan konsistensi dalam program mutu. Yang terakhir, melakukan pelatihan dan memberikan pengetahuan teknis. Prinsip audit mutu. Yang pertama, prinsip terkait auditor. Ada kode etik sebagai dasar profesionalisme, menyajikan hasil yang objektif dan akurat, profesional, memiliki kompetensi sebagai auditor. Yang kedua, prinsip terkait kegiatan audit. Ada independent auditor atau mandiri dan tidak berpihak, tidak melakukan audit pada era yang bukan tanggung jawabnya. Auditor harus berkualifikasi dan independen. Audit harus direncanakan dan dipersiapkan secara memadai. Rencana audit dan laporan akhir harus tertulis. Strategi pendekatan audit kepastian mutu. Yang pertama, perencanaan audit. Memahami harapan audit atau budaya organisasi, perhatian khusus pada permasalahan atau hasil dari audit sebelumnya, praevaluasi terhadap peraturan yang berhubungan, membentuk tim audit yang kompeten untuk mencapai tujuan audit, mengalokasikan waktu yang cukup. Yang kedua, teknik audit. Fokus pada beberapa proses dengan prosedur yang terbatas. Ingat dan pahami dengan baik prinsip-prinsip manajemen kualitas. Terakhir, gunakan pendekatan plan, do, check, dan lain-lain untuk mengevaluasi efektivitas organisasi. Teman-teman audit, pastikan bahwa beberapa aspek budaya menjadi bahan pertimbangan, memberikan tekanan terhadap temuan positif sebagai sesuatu yang tepat, laporan harus objektif dan berfokus pada audiens yang tepat.